Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Oke teman-teman ya, jumpa lagi di konten selanjutnya ya. Di sini kita setelah kemarin review atau kita unboxing PC ya, kita sekarang lari lagi ke laptop ya teman-teman. Kita akan bagikan wawasan yang ada di produk kita ya. Ini adalah yang kita uji di sini, kita vlog dengan produk dari Acer. Laptop ini adalah merupakan tergolong laptop entry level ya teman-teman, dan bisa digunakan untuk desain grafis, multimedia, pembelajar di bidang teknik ya, di gambar atau ini juga grafis ya teman-teman ya, dan cocok di laptop ini. Akan saja langsung kita sebutkan, paparkan serinya. Ini adalah dengan Acer Swift 314 strip 41, dimana laptop ini sudah sering di YouTube, di vlog ya. Namun kita agak terlambat, tidak apa-apa, kita akan menambah wawasan pembendaharaan kita ya. Nanti kita akan uji di sini. Dan ini dengan Acer SF 314 strip 41, dimana spesifikasinya adalah spek berikut, dimana produk ini adalah menggunakan performa prosesor dengan teknologi AMD Athlon 300U. Nah, di seri Athlon 300U ini yaitu dia gigahertznya dari 2,4 up-nya sampai ke 3,3 GHz. Ini cukup lumayan tinggi ya. Dia menggunakan dual core prosesor 4 thread. Nah, ini nanti kalau diuji di benchmark di Cinebench R15 ada 4 untaian ya teman-teman. Dan di sini adalah TDP-nya menggunakan 15 watt, cukup lumayan irit. Dan konon kabarnya laptop ini adalah baterainya lama. Nanti kita akan perlihatkan ya untuk kinerjanya. Oke, untuk selanjutnya di dalam seri ini, di prosesor dengan 300U ini, dia sudah dibekali GPU dengan Vega 3. Adapun grafiknya adalah dia Core Con 3 ya. Nanti kita lihat hasil pengujiannya ya teman-teman. Teman-teman masih penasaran ya, nanti ini seperti apa kalau digunakan untuk bermain game ya, atau nanti digunakan Cinebench 15 nanti FPS-nya dapat berapa ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya, setelah kita membahas masalah prosesor, ini merupakan prosesor yang cukup hemat ya, sudah teruji ya kalau untuk seri Athlon. Kemudian untuk grafiknya udah, prosesornya udah, kita ke RAM. Nah, di sini RAM-nya adalah menggunakan RAM dengan 4GB DDR4 tanam. Nah, di laptop seri ini sudah banyak di vlog di YouTube konten yang sudah duluan muncul di kita ya teman-teman. Dia adalah menggunakan RAM 4GB dan dia bisa di-upgrade. Itu kemungkinan ya, saya belum mencoba karena di dalam slot itu ada slot 1 dan tanamnya ada 4GB, jadi maksimalnya 16GB, jadi 16 tambah 4. Dan itu bukan kata saya teman-teman, itu kita tampilkan, itu ada di dalam website resmi Acer ya. Oke, kemudian setelah RAM kita bahas, sudah sampai sekarang yang terakhir adalah ke harddisk ya, atau penyimpanan data. Yang terakhir adalah ke penyimpanan data. Nah, media simpan data, storage-nya ya, di sini adalah menggunakan SSD NVMe 512. Sudah kita tahu ya, kecepatan SSD sangat luar biasa, dan ini menjadi senjata andalan ya di tipe dengan Acer SF 314 strip 41. Dan tidak itu saja ya teman-teman ya, kalau teman-teman kurang puas dengan 512-nya, teman-teman bisa menambahkan harddisk ya. Jadi harddisk, beli harddisk yang 2,5 E. Nah, ini ada contohnya soketnya. Nah, ini ada bawaannya, bawaan dalam sini, dalamnya di Acer ini ya. Jadi ini bisa ditambahkan, bisa 1 tera atau mungkin juga 2 tera ya. Jadi kalau kurang puas untuk SSD NVMe 512, jadi ada SSD plus ini ada tambahan slotnya. Dan kalau mau upgrade mungkin di pertemuan berikutnya, atau teman-teman bisa lihat di channel-channel yang sudah mengevlog. Kayaknya sudah banyak yang ngevlog dengan seri yang kita vlog ini dengan SF 314 strip 41. Oke teman-teman ya, sekarang kita menginjak ke baterai. Nah, di sini di Acer dengan SF 314 strip 41, dia adalah baterainya itu
mampu apa istilahnya standby ya, hidup sampai 10 jam. Mungkin ini adalah standby yang dimaksud ya teman-teman ya. Kalau di tes ya kemungkinan sampai 4-5 jaman untuk pemakaian biasa. Kalau game biasanya lebih boros ya teman-teman. Dan di sini yang menarik adalah laptopnya, bodinya cukup slim. Nah, ini bisa diperlihatkan ya di samping kanan kiri, dan bisa dilihat untuk samping kanannya di depan laptop tersebut. Untuk konektivitasnya di sana adalah USB dengan 1 buah ya, dan ada di situ apa itu USB 1, dan ada untuk MMC cardnya masuk di situ, dan tombol penguncinya nanti kita bisa perlihatkan secara detailnya. Untuk di sebelah sana USB 3.0 Gen 1 ada 2, terus terdapat apa HDMI, terus juga terdapat USB tipe C ya di sebelah sana. Untuk yang selanjutnya untuk speaker ya, kawan-kawan, speakernya di laptop ini ada di bawahnya, nanti kita perlihatkan. Dan tadi keyboardnya sudah kita bahas, backlight, terus ada logo itu apa Full HD 180 ya. Untuk apa LED-nya dia adalah IPS Full HD dengan 1080p. Dan konektivitas tersebut tidak hanya itu saja ya, untuk ada USB, HDMI, terus terdapat juga Bluetooth ya di sini ya, Wi-Fi, Bluetooth. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk webcamnya ya, di sini adalah di resolusi 720p HD. Bisa dilihat sendiri, itu adalah gambar videonya adalah cukup istimewa ya kawan-kawan. Untuk webcamnya itu adalah HD di 720. Dan untuk pengujian performanya, penasaran teman-teman? Nah, kita akan perlihatkan di sini ya. Setelah kita selesaikan di spesifikasi ini. Dan setelah itu, setelah kita membahas masalah webcamnya, itu bisa dilihat ada cuplikannya ya. Webcamnya sangat jernih sekali, tidak ada delay ya kawan-kawan ya. Oke, untuk charge-nya sendiri adalah dia adalah di 2,37 ampere. Nah, sudah tersiap sudah ya kawan-kawan ya, di seri ini cukup lumayan. Dan nanti kita akan uji hasilnya seperti apa. Oke, langsung saja di pembahasan penguji. Adalah prosesor yang cukup kuat dan dirasa dia adalah mampu menandingi di Intel Core i3 generasi 8, yaitu di seri 8130U ya teman-teman. Nah, itu bisa dilihat sendiri untuk hasil kinerjanya. Itu di situ adalah didapat dengan pengujian Cinebench R15 adalah kisaran 350 sampai 358, kadang 360. Nah, yang di data itu kita perlihatkan telah di angka 3 berapa tadi, 356 atau berapa, itu bisa dilihatkan di datanya. Selanjutnya di situ kita uji ya, di pengujian dengan apa itu, dengan Core i3 generasi ke-8. Nah, itu bisa dilihat hasilnya, kita lihatkan. Dan mungkin untuk videonya akan kita tayangkan di setelah vlog ini ya teman-teman. Nah, di generasi ke-8 itu dia tidak sampai 300 ya, berarti bisa disimpulkan intinya di rendering benchmarknya itu, di angka benchmarknya itu menang di AMD Athlon dengan 300U ya teman-teman. Dia cukup keren. Dan tidak hanya itu saja, kita sekarang menguji di game ya, kita uji di game kemampuan di PES 2017. Bisa kita lihatkan, nanti akan kita lihatkan yang akhirnya ya. Ini adalah ringkasan saja. Di situ di PES 2017 untuk GPU-nya bawaan di Vega 3, yaitu dia mendapat 60 fps ya kan, cukup keren. Nah, ini kita perlihatkan datanya. Dan untuk RAM-nya dia cukup hemat ya, untuk memainkan di seri 720p, yaitu di 720p resolusi Full HD 12 berapa? 12 berapa tadi lah? 1270 atau berapa? 1280 720. Hah? 1280 kali 720 itu mendapat 60 fps ya untuk setting hack PES 2017 di pengujiannya. Dan untuk RAM-nya dia adalah 2,3, nggak sampai 3 GB kan kawan ya. Kemudian untuk apa di sini, untuk persentase prosesornya dia adalah di antara 60% ya, 63% ya untuk setting hack ya kan kawan ya. Dan di pengujian lain kita uji di Battlefield 3. Nah, ini ada datanya ya, nanti kita tampilkan pokoknya video session akhirnya. Di pengujian Battlefield 3 dia mendapat 20 fps, cukup kecil lah, namun ini adalah settingannya Full HD. Nah, kita coba di resolusi Full HD dengan
1080 ya, apa berapa tuh? Sudah didengar berapa? 1080 ya, 1080p. Nah, di situ di 1080p itu dia hanya kedapatan mentoknya 20 fps, terus kita turunin di settingannya dengan setting otomatis ya. Ini tadi setting otomatis 1080p kurang kuat, kita turunin di setting otomatis ya teman-teman, atau mungkin medium apa ya. Otomatis ya, pokoknya otomatis, di settingan otomatis dengan resolusi 720p. Nah, kita turunkan ya, tadi adalah di 1080, sekarang di 720p. Dia mendapat nilai yang cukup lumayan tinggi. Untuk FPS-nya di Vega 3 dia mendapat 40 ya, 35 sampai 47 dan hampir mendekati 50 FPS ya teman-teman, dan cukup lancar sekali di settingan otomatisnya. Kemudian untuk RAM-nya dia masih hemat juga, 2,5 GHz. Kemudian untuk CPU-nya dia di bawah 50 persentasenya ya, tadi 40-42%, nanti tonton sendiri di hasil videonya. Dan tadi kelupaan untuk yang Cinebench 15 tadi ada sekitar berapa FPS ya? Saya agak kelupaan. Saya lihatkan. Udah lah, kelingan lah. Apa nih? FPS yang di Ketok. bukan yang di Cinebench 15. 27. Rata-rata berapa tadi di lembu? 26,77 ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat, kita sudah uji ya. Itu adalah 26,77 nilainya di Cinebench R15. Ya, semoga saja bermanfaat. Ini adalah data realnya, dan kita akan tampilkan video terakhirnya di gaming seri ini. Ini Komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Unit Komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Oke teman-teman, kita sekarang menguji di Acer Swift 3 dengan Athlon 300U. Kita lihat di situ di pengujian PES 2017, di mana untuk CPU-nya adalah mendapat good ya, dia adalah di 2,4 GHz, up-nya sampai ke 3,3 GHz. Kemudian untuk RAM-nya dia di 4 GB, dia terdeteksi 3,4 GB, itu bisa dilihat screenshotnya. Oke. Kemudian untuk apa? GPU-nya dia adalah good ya di Vega 3. Kemudian untuk VRAM-nya dia adalah 512, share-nya sampai 1,7 GB. Oke, sudah bisa dilihat ya teman-teman. Kita langsung saja ke pengujian teknologinya. Ini adalah di 720p ya tadi. Di settingan benar 720p, diperlihatkan. Ini adalah di pengujian 720p. Itu bisa dilihat screenshot sudah tadi. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita setting di hack ya ini Mas. Itu bisa dilihat untuk pengujian Acer Swift 3 314-41. Nah, itu bisa dilihat ya, Acer Swift 3 314-41. Suaranya tak matikan copyright. Oke. Laptop ini merupakan laptop yang sangat tipis ya, seperti dari bahasan tadi, dimana dia beratnya adalah 1,4 kg dan dibekali dengan LED Full HD 1080, sudah bisa dilihat di situ. Dan di sini gamenya tidak sampai ya 1080. Yang pengujian di sini adalah 720p, dan keyboardnya sangat bagus sekali. Dia menampilkan warna yang keren, backlight, dan keistimewaan di sini adalah bisa bertahan sampai 10 jam untuk barunya. Tapi kalau untuk permainan untuk internet dan sebagainya mungkin sekitar 4-5 jaman ya. Kalau untuk kayak standby ini lama. Jadi termasuk kategori laptop yang bisa dikatakan dengan baterai terlama, irit, baterai irit, namun performanya cukup mumpuni ya kawan-kawan ya. Itu bisa dilihat. Kita lihat di pengujian PES 2017 dengan setting hack ya kawan-kawan ya. Vega 3 itu kalau di laptop itu, PC itu kemarin pernah kita uji, itu sanggup memainkan PES 2021, namun settingannya adalah low ya kawan-kawan. Dan kayak medium, iya bener low, dia hampir 60 fps. Coba di sini berapa? Karena juga perbedaan juga antara performa yang ada di PC, desktop, dan di laptop ya teman-teman. Itu bisa dilihat untuk sekilasnya.
Oke. Nah, itulah adalah hasilnya. Ternyata istimewa, sanggup memainkan di angka 60 fps ya untuk GPU nya Vega 3. Kemudian untuk CPU nya dia adalah 67-55 persentasenya, tidak butuh banyak ya untuk memainkan teknologi game ini. Terus dia RAM-nya adalah kemakan 2,3 ya, itu bisa dilihat 2,3 masih bertahan, tidak sampai ke 3 GB. Jadi buat teman-teman kalau mau mengaktifkan dual channelnya otomatis akan lebih bagus lagi ya. Di YouTube channel lainnya sudah banyak yang membahas upgradable RAM sampai ke 8 GB, ditonton sendiri aja. Ini adalah masih originalnya yaitu dengan 4 GB. Dan di sini adalah bawaan SSD-nya adalah 512. Kalau yang lain katanya ada yang 256 ya. Di sini adalah bawaannya 512. Oke, cukup jos. Nanti akan kita uji juga untuk pengujiannya, perbedaan antara yang seri ini dengan seri Acer yang di Intel Core i3 generasi ke-8 ya. Ada di GPU dengan MX 150. Oke, agak lama nggak apa-apa. Oke ya, untuk yang selanjutnya setelah PS 2017, sekarang kita akan menguji di Acer Swift 3 di Athlon 300U dengan Battlefield 3. Nah, di sini kita akan setting ya dengan 1080p. Namun ini adalah settingannya otomatis dulu. Itu bisa dilihat untuk settingannya sampai 1080 ya. Tadi di game 2017 itu tidak sampai ya teman-teman ya, dia hanya 720p. Coba sekarang kita lihat hasilnya. Ini adalah di pengujian Battlefield 3 ya. Ayo Lang. Bisa dilihat sendiri. Bagaimana? Kalau seandainya ini bagus akan kita kasih ke yang lebih tinggi ya. Kita coba ke settingan yang biasa dulu. Oke, kita lihat kan itu adalah settingan otomatis ya. Itu bisa dilihat untuk 1920 kali 1080p ya. Mohon. Kok di foto dikirim ke lewat nganu. Ya. Oke, langsung saja kita mainkan. Seandainya dia kurang bagus nanti kita turunkan resolusinya. Dapat berapa fps kah? Sementara ini di 30 fps ya. Kita nggak menguji di Battlefield yang lebih tinggi ya. Ini dulu, dan kita nggak akan menguji GTA 5 karena GTA 5 itu cetok RAM-nya itu harus 8 GB ya teman-teman, sedangkan ini 4 GB. Oh, dapat berapa? 20 fps ternyata. Oke, dia kalau di PS 2017 tadi 60 fps, sekarang baru kelihatan ya. Ini RAM-nya memakan 2 GB, 2,3 masih hemat, namun fps-nya terlalu kecil. Nah, ini kita turunkan ya. Untuk CPU-nya dia 45%, tuh bisa dilihat 44%. Nggak begitu mengaruh di prosesornya karena tinggi, termasuk kategori tinggi, namun GPU-nya kurang ya. Itu bisa dilihat untuk settingan Full HD. Sekarang kita akan menurunkan, coba Lang diturunkan. Kalau dengan resolusi 720p dapat berapa kayak di setting normal. Nah, ini sekarang kita menurunkan. Nah, itu bisa dilihat
di 1280 kali 720p. Nah ini ya 1280 kali 720. Ini hasilnya seperti apa, apakah harus di reset atau masih bisa naik? Yuk, itu naik mas, Kayaknya kudu di reset sih ya. Coba kita restart dulu. 720 play full screen. Yes. Nah, Udah. Nah itu sudah agak gede-gede. Nah, sekarang main. Naik ya teman-teman ya, itu bisa dilihat. Kita ini bisa menikmati game dengan resolusi 720p ya, 1280 ya, 1280 kali 720p. Itu bisa dilihat untuk hasilnya di atau dia nggak begitu panas. Sedangkan untuk GPU yang Vega 3 bawaan di sini itu apunya itu GPU nya dia memperoleh tidak sampai 50 fps, dia hanya 40 sampai mendekati 50 ya, itu bisa dilihat sendiri. Untuk RAM nya dia adalah 2,3, untuk CPU nya enggak 50, kadang 50%, 48, 50% itu bisa dilihat. Ya sudah terjawab ya, intinya ini bisa dimainkan di permainan yang otomatis dengan resolusi 720p. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan uji, ini kita perbandingkan di dengan Core i3 generasi ke-8 dan bawaan Vega nya dengan Nvidia MX 150.